Cerita diawali dengan memperkenalkan sebuah tim pahlawan super yang melindungi planet bumi bernama Heroic, di mana mereka dikenal tak pernah gagal dalam menjalankan misi dan selalu dapat diandalkan dalam membasmi segala kejahatan. Be careful with that thing. What am I? Not careful. Suatu hari, markas pusat mendeteksi adanya satelit yang terjatuh di luar angkasa, sehingga mereka langsung memutus pahlawan super bernama Miracle Guy dan rekannya bernama Tekno untuk mengatasi masalah yang terjadi di sana. It's blown to bits. Seriously? Setibanya di luar angkasa, Miracle Guy dibuat terkejut saat melihat satelit yang sudah hancur berkeping-keping, di mana pada saat yang bersamaan terdapat sebuah pesawat luar angkasa yang tiba-tiba menyerangnya dengan tembakan laser. Alih-alih bergegas menghindar, Miracle Guy malah mengeluarkan alat andalannya dan Just a quick selfie for my socials while I stop this thing. Wait a minute. bukan hanya satu pesawat, rupanya terdapat ribuan bahkan jutaan pesawat lainnya yang siap menyerang kapan saja. Sehingga Tekno yang masih menunggunya di bawah merasa heran karena rekannya itu terdengar tak seperti biasanya sehingga Hey, Space! Come in, this is Techno! Miracle Guy's been hit! This was the day our heroes fell. dan kisah akan berfokus kepada seorang gadis kecil bernama Missy Moreno yang merupakan anak kandung dari salah satu pahlawan super sekaligus pemimpin heroik bernama Marcus Moreno. Meskipun memiliki ayah pahlawan super, Missy sendiri tidak memiliki kekuatan layaknya anak-anak konvensional pada umumnya. I see you're wearing Leave Me Alone. Whoa. Is that Miracle Guy? Marcus yang notabene adalah pemimpin dari para pahlawan super tidak meninggalkan kewajibannya untuk mengurus sang buah hati. Bahkan setelah kematian istrinya, Marcus hidup seperti layaknya single dad yang menyiapkan sarapan dan mengantar anaknya ke sekolah. I love you. I love you too. Setelah melihat dari berita televisi jika Miracle Guy dan Tekno tak sadarkan diri akibat serangan alien, Marcus sangat khawatir karena selama ini belum pernah ada musuh sekuat itu. Bahkan dirinya pun sudah berjanji pada misi untuk tidak turun lagi ke medan pertempuran. They really sent Armada in space? Next stop, Heroics Lobby. Di markas pusat, Direktur Asosiasi Pahlawan Super yang bernama, kita panggil saja si Ibu Direktur, sedang berdiskusi untuk menentukan siapa pahlawan super yang harus dikirim ke sana. Di mana ia sangat percaya diri jika hanya mengirimkan 2 pahlawan saja, maka mereka bisa mengatasinya. Shark Boy and Lava Girl. They still married? This isn't a two-hero job. Mendengar hal itu, Marcus langsung memotong pembicaraan dan menyarankan untuk mengirim pahlawan lebih banyak lagi karena musuh yang dihadapinya kali ini tak hanya ribuan, bahkan berkali-kali lipat dari yang dapat dilihat oleh radar pengintai yang mereka miliki. We've never dealt with anything like this before. That's impossible. Which hero should we send, ma'am? Si Ibu Direktur sangat terkejut setelah melihat musuh yang begitu banyak akan segera menyerang planet bumi, di mana ia langsung memerintahkan seluruh pahlawan super termasuk Marcus yang merupakan pemimpin heroik untuk segera turun ke medan perang demi melawan semua musuh yang ada. Excuse me, Marcus, what are you still doing here? When I said everyone, I meant everyone. I can't suit up. I promised my daughter. Okay, well, I'm sorry. It's time for you to rejoin the team. Time to be a heroic again. Kembali pada misi yang saat ini sedang berada di sekolahnya, tiba-tiba ia dijemput oleh petugas asosiasi untuk pergi ke markas pusat, sehingga misi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi pun mulai merasa khawatir terhadap ayahnya yang bisa saja ikut ke medan pertempuran. What mobilization? Can you turn that up, please? Wait, did they just say aliens? Sesampainya di sana, Misi bertemu dengan si Ibu Direktur yang menjelaskan alasannya menjemput Misi sekaligus mengantarkannya menuju benteng bawah tanah untuk segera bergabung dengan anak-anak pahlawan super lainnya. This is Missy. She will be joining you today. Missy, I'd appreciate it if you would take a seat right there. Setibanya di ruang yang dimaksud, terlihat semua anak sangat kondusif dan menuruti semua peraturan yang dibuat oleh si Ibu Direktur, sehingga si ibu yang terkesan dengan itu pun sangat senang dan akan memberitahukan semua kemajuan ini pada orang tua mereka. Rupanya hal itu hanya berlaku ketika si Ibu Direktur berada di sana, karena setelah ia tak ada, keadaan pun berubah menjadi kacau karena semua anak terus bermain-main dengan kekuatan super yang mereka miliki.
Tak berselang lama, misi dihampiri oleh seorang anak yang menaiki kursi roda, di mana ia lantas memperkenalkan diri pada misi, sekaligus memperkenalkan semua orang beserta kekuatan yang mereka miliki. Namun ketika misi ditanya mengenai kekuatan yang dimilikinya, ia langsung mengalihkan pembicaraan, karena di ruangan tersebut hanya dia saja yang tidak memiliki kekuatan super. New girl, what's your superpower? Yeah, so with the whole powers thing. Why would they put a kid with superpowers in with the normal kids? Oh, I get it. You don't have any powers. Selesai sesi perkenalan, misi dan semua orang yang ada di sana kemudian menonton aksi orang tuanya yang disiarkan langsung melalui televisi. Bukannya melihat kemenangan para pahlawan, mereka malah menyaksikan ketidakberdayaan semua pahlawan dalam menghadapi para alien. It's unimaginable, but 2 of our heroes have been captured by the intruders. Setelah semua pahlawan berhasil ditangkap dan hanya menyisakan Markus seorang, di hadapan ribuan alien, Markus menyempatkan dirinya untuk menelpon misi untuk meminta maaf. Dan dengan kerennya, ia mengatakan jika dirinya adalah pahlawan heroik yang harus menjadi teladan bagi semua orang. I promised I wouldn't be a hero anymore. But I'm still the leader of the heroics. I'm sorry, honey. This is unbelievable. Unimaginable. Kekalahan itu membuat para anak sangat sedih karena orang tuanya telah ditangkap oleh alien. Ditambah Pak Presiden yang muncul di acara televisi malah memperburuk suasana dengan pidatonya dan mengatakan jika para alien akan menghancurkan bumi dalam waktu 3 jam ke depan. Please comply, or else Earth will be destroyed. You have 3 hours. Hal tersebut membuat para anak terpaksa untuk sementara dikurung karena sangat berbahaya jika mereka keluar dari sana. Akan tetapi, misi membantah itu semua karena menurutnya berdiam diri di sini justru lebih berbahaya karena alien akan bisa masuk dan menangkap mereka semua. Hal itu ia ketahui dari gambar yang dibuat salah satu anak bernama Ojo yang memiliki kemampuan untuk menggambar kejadian yang akan terjadi. She drew these things 5 minutes before they happened. Oho's superpower isn't that she can draw. She can draw the future. Okay, cool. Para anak yang akhirnya percaya pada semua perkataan misi mulai menjalankan apa yang telah mereka rencanakan sebelumnya, di mana ketika para penjaga masuk untuk memastikan keadaan, anak-anak malah melawan mereka dan mengambil kartu akses yang dimiliki para penjaga untuk bisa keluar dari sana. Dengan semua kekuatan super yang mereka miliki, akhirnya mereka bisa mengelabui semua penjaga dan bisa keluar dari gedung dengan aman. Namun setelah menaiki sebuah kereta untuk bisa kabur lebih jauh, para penjaga rupanya sudah ada di depan mereka untuk memblokir jalan sehingga... Setelah menerbangkan kereta cukup lama, akhirnya kekuatan yang dimiliki para anak mulai terkuras habis, sehingga mereka langsung terjun bebas dari ketinggian, dan kebetulan mereka mendarat di halaman depan rumah neneknya misi. Hi, Lolita. Nisi, come and say hello to your grandma. Oh, wait. Di sana misi mengatakan jika ia dan teman-temannya memiliki masalah, sehingga memohon kepada si nenek untuk bisa bersembunyi di rumahnya sekaligus melatih semua kemampuan mereka karena para alien sudah bersiap mengambil alih bumi dari umat manusia. We only have 2 hours left. Won't be long now until the takeover begins. You better get inside. Come. Di markas pusat, ibu direktur sangat marah karena semua penjaganya tak dapat menghentikan dan membawa kembali para anak ke markas. Namun tak berselang lama, salah satu penjaga mendeteksi adanya alat komunikasi yang dipakai oleh misi terhubung dengan sistem mereka, sehingga dengan itu mereka bisa melacak keberadaan para anak saat ini. Got her. Kembali pada misi dan teman-temannya, kali ini mereka sedang berlatih di bawah komando si nenek yang notabene merupakan pelatih orang tua mereka dulu. Di sana, si nenek melatih kemampuan dan kekompakan para bocah, meskipun hal itu tak semudah yang dibayangkan olehnya.
Tak lama, helikopter milik markas pusat yang sedang mencari para bocah mulai mendekati area rumah si nenek, sehingga misi CS harus segera pergi dan meninggalkan si nenek sebelum mereka berhasil tertangkap. Go, 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 go. No? Fine. Di perjalanan, Missy sempat melihat gambar yang dibuat oleh Ojo dan langsung memiliki ide untuk bisa mengalahkan para alien, di mana ia mengetahui jika ada pesawat alien di sekitar sini yang bisa mereka curi dan menyusup ke kapal induk dengan pesawat tersebut. Okay, everyone. Missy and I figured out a way for us to do this. Check it out. Oho drew us a clue. Come on. It's time we show these aliens what's what. Dan benar saja, tepat di tengah hutan tak jauh dari mereka, terparkir satu pesawat alien yang ditinggalkan sehingga mereka langsung mengambil alih pesawat alien tersebut. Namun masalah muncul ketika salah satu temannya yang memiliki kemampuan slow-mo, atau kita panggil saja si Slow, hampir saja tertangkap oleh alien pemilik pesawat tersebut. Alright, hold me down. Setelah berhasil menyelamatkan si Slow, mereka pun dengan cepat menerbangkan pesawatnya menuju ke kapal induk dan berusaha mencari keberadaan orang tua mereka dengan menggunakan gelang misi yang dimodifikasi terlebih dahulu menjadi sebuah alat pelacak. And I think I know how. Your bracelet. I haven't been able to contact my dad. But maybe the transmitter in here that connects the two bracelets works like a tracking device. Dalam pencariannya, mereka tiba-tiba mendengar suara aneh yang berasal dari bawah lantai yang mereka pijak, di mana semakin mereka dengarkan, suara itu lama-kelamaan semakin keras seakan mendekat ke arah mereka dan tiba-tiba... Lolos dari kejaran para alien, Missy dan teman-temannya tiba di suatu tempat yang memperlihatkan Bapak Presiden dan antek-anteknya berjalan menuju sebuah piramid berkilau, di mana piramid tersebut disinyalir merupakan sebuah roket yang sudah diprogram agar beberapa jam lagi meluncur ke bumi dan menghancurkannya. Before the takeover begins. According to the Supreme Commander, less than an hour. So soon. That's what she says. And she's never wrong. You don't have to remind me. Ever wonder why we bother with all this? Ketika Missy bersama teman-temannya baru saja akan bergegas untuk menghentikan ini semua, tiba-tiba muncul ibu direktur yang rupanya sudah berada di sana. Namun alih-alih marah karena anak-anak itu mengacaukan semuanya, si ibu malah sangat bangga dengan apa yang telah mereka lakukan dan menyebut mereka sebagai pahlawan. Wait, so we're not in trouble? Of course not. You are heroes. Di tengah momen itu, salah satu teman Missy mendeteksi jika terdapat keanehan pada tubuh si ibu direktur. Ditambah lagi, Ojo memperlihatkan hasil gambarnya yang menunjukkan jika si ibu adalah seorang alien sehingga... Well then, round 'em up. Di tempat lain ketika para pahlawan super sedang mencari cara untuk bisa keluar dari ruangan tempat mereka dikurung, tiba-tiba pintu terbuka dan masuklah makhluk tak dikenal, langsung mengalahkan mereka semua dengan mudah, yang ternyata itu adalah si nenek yang tertangkap oleh para alien dan dimasukkan ke dalam kurungan bersama dengan para pahlawan super. Meet a Marina. Hi, Mom. Sementara itu, Missy CS pun saat ini telah dikurung di suatu ruangan tak dikenal, sehingga Missy yang selalu memiliki cara untuk bisa keluar dari masalah, merencanakan sesuatu dengan membuat semua orang merasa sedih dan mengeluarkan air mata yang dapat dimanfaatkan oleh salah satu anak yang memiliki kemampuan merubah benda cair menjadi berbentuk kunci. What are you making? Making a key. Little Miss Guppy, you just saved us. Berkat kunci yang dibuat dari air mata mereka, akhirnya Missy CS bisa keluar dari sana dan bergegas untuk mencegah peralihan yang akan dilakukan para alien. Namun hal itu ditentang oleh salah satu temannya bernama Will Card yang lebih memilih menyelamatkan orang tuanya yang masih terkurung. No, I'm through listening to you. When I woke up this morning, everything was perfect, and then you come along and everything's a mess. If Little Miss No Powers is who you want as a leader, fine, follow her straight into Alienville. Hal itu menimbulkan perdebatan sehingga Wilcard yang ditemani rekannya bernama Samsul tetap kekeh pergi menyelamatkan orang tuanya. Namun baru saja di tengah perjalanan, mereka berdua malah bertengkar akibat perbedaan pendapat sehingga hal itu membuat mereka memilih jalur pencarian yang berbeda. Are you questioning my authority? I don't even know what we're talking about. Really? The confused thing? That's what you're going with?
ibu direktur yang melihat itu dari monitor lantas memerintahkan anak buahnya untuk segera menangkap Will. Meskipun si Will ini tidak bisa mengendalikan kekuatan super yang dimilikinya, namun si ibu lebih memilihnya untuk ditangkap terlebih dahulu karena dengan kekuatan yang dimilikinya, Will bisa saja menghancurkan mereka semua. We need to get that one. Let's go. Di sisi lain, Missy dan teman-temannya sedang terpojok karena telah dikepung oleh musuh yang berusaha menangkap mereka. Sehingga dengan sangat terpaksa, mereka harus bekerja sama demi bisa keluar dari kepungan para alien. Great job, fast forward. Excellent work, rewind. Excellent work, rewind. Setelah mengalahkan para alien, mereka bergegas mendekati piramid untuk menghentikan rencana peralihan dengan mematikan program yang telah dibuat. Akan tetapi, sesuatu terjadi ketika piramid tersebut malah ditutupi medan daya yang sangat kuat, di mana hal itu dilakukan oleh Ojo, yang ternyata seorang pengkhianat dan merupakan mata-mata para alien. Who did this? I did. Melihat hal tersebut, Missy tak begitu kaget karena ia sebelumnya sudah mengetahui jika Ojo merupakan salah satu dari alien, di mana ia mengetahuinya dari gambar yang dibuat oleh Ojo dan tak begitu khawatir karena keadaan masih berjalan sesuai dengan rencananya. We were working together. Were you? Then where's Wildcard? It's a good question. Hey, Wildcard, old buddy. Are you in the ship's control room yet? Mendengar jika Will sudah berada di ruang kendali, si ibu direktur menganggapnya hanya sebuah lelucon dikarenakan Will saat ini sedang berada di hadapannya dan... Si ibu direktur yang merasa sangat tertipu oleh trik murahan yang dipakai oleh anak-anak, sangat marah dan dengan cepat bergegas ke ruangan kendali untuk menangkap Will asli yang telah berhasil mematikan pelindung piramid. Go to the control center. Now! Ojo yang menyadari jika keadaannya mulai terdesak, langsung membuat beberapa monster berukuran besar untuk menyerang Missy dan yang lainnya. Namun hal itu tak menjadi masalah, karena mereka bisa menghadapinya dengan kerjasama dan kekuatan yang mereka miliki, termasuk Will yang saat ini sudah bisa mengendalikan kekuatan supernya. Setelah berhasil mengalahkan semua makhluk buatan Ojo, si manusia karet langsung berusaha menaruh sebuah alat untuk menghentikan program yang dibuat para alien. Namun dengan cepat, Ojo menghentikannya dengan menjatuhkan alat tersebut sehingga... Beruntung, berkat kekuatan super miliknya, Will bisa datang tepat waktu dan ia bisa dengan cepat mengambil alat tersebut. Kemudian, langsung mengganti alat yang berisi program sebelumnya dengan program baru yang ada pada alat itu, tetapi... Ya, ternyata semua ini hanyalah sebuah misi untuk melatih generasi muda penerus pahlawan super demi mempercepat regenerasi dari para orang tua mereka yang sudah tidak muda lagi, di mana para alien yang dikomandoi oleh Ojo itu sengaja menyusup menjadi Pak Presiden dan Ibu Direktur agar rencana ini berjalan dengan lancar. So, what are we supposed to be looking at? The future. Tamat, ending yang sangat